Kepadatan arus balik mulai terjadi di H+4 Lebaran pada jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat. Selain pemudik yang akan kembali dari kampung halaman, kepadatan juga disebabkan warga yang hendak melakukan mudik lokal untuk silaturahmi. Ya, ini pemirsa, ribuan kendaraan motor, mobil terjebak di titik pertemuan arus dari arah Bandung menuju ke Cirebon. Salah satunya di Simpang 4 Palimanan. Ribuan pemudik dari arah Jawa menuju Jakarta dan Bandung hanya bisa berjalan lambat, bahkan sesekali harus terhenti. Lamanya durasi traffic light membuat kendaraan mengular hingga 500 meter. Simpang 4 Palimanan ini menjadi salah satu titik kemacetan. Polisi juga akan memperlakukan rekayasa sistem buka tutup jika kepadatan semakin parah. Diperkirakan lonjakan volume arus balik akan terus meningkat pada sore dan malam hari nanti. Sementara itu, rekayasa lalu lintas one way nasional sepenggal dari tol Jakarta Cikampek kilometer 70 hingga kilometer 390 Wellery Kendal masih terus diberlakukan. Rekayasa diberlakukan untuk kelancaran kendaraan dari arah timur wilayah Trans Jawa menuju ke Jakarta pada periode arus balik Lebaran 2026. Sebelumnya pemirsa, arus kendaraan yang melalui tol Kali Kangkung sudah menunjukkan peningkatan. Kalau dilihat dari data lalu lintas kemarin, 45.466 kendaraan masuk dari gerbang tol Kali Kangkung menuju wilayah Kendal atau Jakarta. Namun pada pagi ini kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar. Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Indra Setiabudi di jalur Gentong Tasikmalaya dan ada Anissa Rizkia di gerbang tol Kali Kangkung Semarang, Jawa Tengah. Yang pertama kita menuju pada Indra Setiabudi untuk melihat pemudik lokal. Indra, apakah sudah ada peningkatan arus kendaraan di jalur Gentong saat ini? Baik, selamat siang David dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan untuk update situasi terkini di puncak arus balik 2026. Anda bisa saksikan di belakang saya ini sudah panjang sekali antrian yang akan dari Tasik menuju Bandung dan Jabodetabek dan sekitarnya. Adapun memang ini antrian cukup panjang sehingga memang kepolisian terus berjibaku mengatur lalu lintas guna untuk memperlancar daripada pemudik yang akan ingin balik ke kota tujuan di Bandung maupun juga Jabodetabek. Dan memang kita tahu bersama bahwa memang sebagian pekerja akan sudah esok hari sebagian sudah akan memasuki kantor sehingga memang ini butuh kerja keras bagi pihak kepolisian dan juga instansi terkait dalam proses mengatur lalu lintas guna untuk memperlancar proses perjalanan bagi para pemudik. Dan memang untuk mengetahui lebih lengkap kami sudah tersambung bersama dengan Kapolres Tasik Malaya Kota AKBP Andi Purwanto yang akan menjelaskan terkait skema maupun juga terkait puncak arus balik 2026. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas, selamat siang. Mohon izin Pak, ini kan terkait puncak arus balik 2026. Mungkin ada penanganan seperti apa dan titik mana saja perlu diatensi bagi para pemudik, Pak? Baik, untuk antrian kendaraan di H+2 mulai terjadi peningkatan kendaraan di H+3. Tentunya kami sudah menyiapkan cara-cara bertindak terkait dengan arus dari Tasik khususnya ke Bandung. Pemberlakuan satu arah one way tentunya berkoordinasi juga dengan Polres Garut ketika kantong-kantong kendaraan bisa kita alirkan untuk pelaksanaan one way. Begitu, Mas. Mungkin terkait titik-titik mana saja yang perlu diperhatikan bagi para pemudik yang biasanya menjadi penumpukan nih Pak? Tentunya ada juga beberapa titik yang harus diantisipasi oleh para masyarakat. Yang pertama di daerah Gentong, kemudian di Simpang Panyusuhan, kemudian di Simpang di Ciawi, yang mana titik tersebut terjadi antrian kendaraan karena ada aktivitas masyarakat yang melaksanakan liburan khususnya di libur Idul Fitri ini, Mas. Ada atensi bagi para warga, himbauan bagi masyarakat untuk para pemudik 2026 arus balik ini seperti apa nih Pak? Ada beberapa jalur alternatif yang bisa dimanfaatkan oleh pemudik, mulai dari arah dari Tasik sampai dengan menuju Garut itu melalui Sukarsik, jadi arahnya ke Ciharbeti, Ciamis, nanti tembusnya di Garut Kota sehingga bisa langsung memangkas, tidak melalui lewat Gentong gitu. Ada pos-pos berapa nih Pak yang bisa dimanfaatkan para pemudik yang ingin arah balik ini seperti apa nih Pak? Gimana Mas? Ada di beberapa pos pengamanan, tentunya personil kita sudah standby dan apabila terjadi antrian kendaraan yang mengular, tentunya kita harus alihkan arus sehingga tidak terjadi antrian.
Baik, terima kasih Bapak Kapolres Kota AKBP Andi Purwanto. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Ya David dan juga pemirsa, begitulah tadi hasil wawancara kami bersama Kapolres Tasikmalaya Kota, yang mana memang ada skema-skema yang diberlakukan oleh Kapolres Tasikmalaya Kota guna untuk mengantisipasi lonjakan maupun juga kepadatan yang berarti di jalur Tasikmalaya menuju Bandung. Adapun memang untuk terkait daripada arah Bandung menuju Tasikmalaya juga sudah akan dilakukan sistem one way dan diperuntukkan untuk kali ini untuk difokuskan pada titik arus balik 2026 sehingga memang akan dilakukan sistem one way dari 6 kilo panjangnya David dan juga pemirsa, ini dari Sukamantri hingga ke Lingkar Gentong. Adapun memang ini perlu kami informasikan, tanjakan ini sangat tajam sekali dan juga tikungan ini sangat banyak sekali tikungan sehingga memang perlu diwaspadai dan perlu konsentrasi lebih dalam proses perjalanan agar sampai tujuan dengan selamat. Demikian David, kembali ke Anda. Ya, tampaknya memang di belakang agak padat dan memang jalur one way akan tentunya diberlakukan sesegera mungkin ya. Baik, terima kasih Indra untuk laporannya. Dan selanjutnya kita juga sudah terhubung dengan jurnalis Anissa Rizkia di gerbang tol Kalikangkung Semarang. Anissa, apakah arus balik kendaraan di sana sudah semakin meningkat? Ya, selamat siang David dan juga pemirsa. Sesuai dengan prediksi puncak arus balik Lebaran 2026 terjadi di hari ini. Memang nampaknya kalau dilihat di belakang saya ini sudah nampak adanya antrian kendaraan yang mengular sejauh 50 hingga 100 meter dari gardu tol yang dari arah Semarang ataupun Solo menuju ke Jakarta ataupun Kendal. Memang saat ini dari Jasa Marga Semarang Batang mengaktifkan 25 gardu tol untuk melayani para pemudik yang hendak melintas, di mana total dari arah Semarang menuju ke Jakarta ini sudah ada 56.000 kendaraan yang melintas. Jika dibandingkan dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Jakarta menuju ke Semarang, ini baru tembus di angka 20.000. Namun angka ini tentunya akan terus mengalami peningkatan hingga malam hari nanti. Dan saya akan langsung berbincang dengan Kombes Pol Artanto selaku Kabid Humas Polda Jawa Tengah. Selamat siang Bapak, bisa disampaikan saat ini skema arus lalu lintas yang akan diberlakukan seperti apa melihat volume kendaraan semakin siang ini semakin terjadi peningkatan? Ya, terima kasih Mbak. Jadi Polda Jawa Tengah pada hari ini kurang lebih pukul 2 siang ini akan melaksanakan one way nasional di mana flag off-nya akan dipimpin langsung oleh Bapak Kapolri. Bertempat di pintu tol Gate Kalikangkung. Dan sekarang sedang dipersiapkan dan tentunya saat ini untuk memasuki pintu tol Gate Kalikangkung kita bisa melalui Krapia atau Jatingaleh. Dan kepada para pemudik yang akan melaksanakan arus balik akan dipersiapkan sedini mungkin dan mempersiapkan kendaraannya agar selama perjalanan one way nasional dari arah Jawa Tengah sampai dengan Jakarta ini dalam keadaan lancar dan selamat. Demikian. Titik-titik krusial yang biasa terjadi kepadatan arus lalu lintas ini di mana saja, Pak? Tentunya kalau di tol ya, di menjelang rest area. Pada saat menjelang rest area itu kan sebagian besar dari pengemudi itu akan istirahat dan sebagainya. Ini sudah kita persiapkan di rest area, personil anggota Polri dan gabungan, di mana rest area akan kita lakukan skema buka tutup, di mana pada saat rest area akan penuh, kita akan melakukan penutupan dan kemudian pada saat di rest area terus kita menghimbau kepada pemudik apabila sudah kurang lebih 10 sampai 15 menit sudah beristirahat segera melanjutkan perjalanan. Demikian. Terima kasih Bapak Kombes Pol Artanto atas waktunya. Itu tadi perbincangan saya bersama Kabid Humas Polda Jawa Tengah, yang mana memang sampai saat ini proses dari sterilisasi jalur di kilometer 414 menuju ke kilometer 70 Jakarta Cikampek sedang diberlakukan, karenanya nanti pada pukul 2 akan dimulai diberlakukannya one way nasional oleh Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit dari tempat kami melaporkan. Untuk sementara saya kembalikan kepada David yang ada di studio. Ya, mumpung one way akan diberlakukan, mungkin sebaiknya pulang dari sekarang begitu ya, supaya tidak terkena kemacetan lagi. Baik, terima kasih Anissa Rizkia dari gerbang tol Kalikangkung, dan sebelumnya juga ada Indra Setiabudi di jalur Gentong Tasikmalaya. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, kepadatan arus balik juga sudah dirasakan di gerbang tol Cikatama di kawasan Karawang, Jawa Barat. Dan polisi juga sudah melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan parah arus balik. Dan berikut laporan dari jurnalis kami Naura Syafika. Arus lalu
lalu lintas balik Lebaran 2026 di Gerbang Tol Cikatama terpantau ramai dan juga lancar. Dari prediksi di tanggal 24 Maret merupakan puncak dari arus balik yang akan diprediksi jatuh di hari ini. Dan kalau misalnya kita pantau memang dari data yang diberikan dari Jasa Marga dari pagi hari hingga saat ini sudah total lebih dari 15.000 kendaraan yang balik ke arah Jakarta. Dan memang kalau untuk rekayasa lalu lintas ini sudah diterapkan, yaitu salah satunya adalah one way lokal tahap 2 yang dimulai dari kilometer 390 hingga di kilometer 70 di tempat kami melaporkan. Dan tidak hanya dari rekayasa lalu lintas one way lokal tahap 2 saja yang sudah diberlakukan, ada juga dari kontraflow yang dimulai dari kilometer 70 dan berakhir di kilometer 36. Namun memang kalau untuk kontraflow ini masih bersifat situasional. Untuk antisipasi ini tidak hanya dari rekayasa sistem arus lalu lintas saja, tapi ada juga dari rekayasa gardu tol, di mana semula untuk gardu tol ini diprioritaskan untuk yang arus mudik, namun sekarang sudah diprioritaskan untuk arus balik atau yang dari arah tol Palimanan menuju ke Jakarta. Total ada 22 gardu tol yang siap beroperasi melayani para pemudik yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama. Antisipasi lainnya yaitu untuk penerapan diskon tarif tol kembali di arus balik ini yang akan diselenggarakan di tanggal 26 hingga 27 Maret mendatang sebesar 30%, sehingga untuk para pemudik bisa memanfaatkan untuk diskon tarif tol ini untuk balik ke arah Jakarta. Dari Karawang, Jawa Barat, Naura Syafika, Seto Pratomo, iNews melaporkan.